Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, rahimani rahimakumullah. Segala bentuk penyakit dan permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia tidak lain cara pengobatannya dengan ilmu agama. Ilmu agama adalah segala sumber kebaikan, akan membuka dari satu kebaikan ilmu tersebut pintu-pintu yang sangat banyak. Dan sebenarnya apa yang terjadi pada hari ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada waktu yang lalu. Cuman terkadang orang-orang hari ini tidak menjadikan pelajaran apa yang dilakukan oleh para sahabat dan ulama yang dipraktekkan pada hari ini. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ada sekelompok orang yang kurang lebih jumlah mereka 6.000 orang berkumpul di sebuah tempat yang bernama Haruriyah, yang mereka tidak mengakui kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan mereka cenderung mengkafirkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, yang Rasulullah menolak ketika Abu Bakar, Umar melamar Fatimah dengan alasan anak beliau masih kecil, tetapi ketika dilamar oleh Ali diterima oleh Rasul. Orang seperti ini, subhanallah, ada orang yang mengkafirkan. Kan luar biasa. Iya, Rasulullah telah mengkhabarkan dalam banyak hadisnya. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'tini bi rajulin yuhibbuhullah yuhibbullah." Datangkan kepadaku seorang laki-laki yang dia cinta kepada Allah dan Allah cinta kepadanya. Dan ternyata laki-laki itu siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warda. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan Ali fil jannah. Ali itu ada dalam surga. Iya. Namun seperti yang saya sebutkan tadi, ada 6.000 orang yang waktu itu berkumpul di sebuah tempat yang mereka tidak mengakui kepemerintahan dan kekhalifahan Ali pada waktu itu. Ada kisah yang cukup menarik yang akan kita baca di malam hari ini. Ya, diskusi perdebatan antara Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dengan mereka. Ya, jadi orang-orang yang punya pemikiran terorisme atau orang yang punya pemikiran khariji atau orang yang suka mencela pemerintah, itu ada pendekatan-pendekatan dalam agama yang sangat jitu untuk membersihkan pemikiran-pemikiran sesat tersebut. Ya, tidak cukup hanya sekedar hukuman penjara, ya itu tidak cukup. Ya, sampai dihilangkan semua pemikiran-pemikiran yang ada di kepalanya.
Karena kalau cuma sekedar di penjara, tidak dibersihkan, dikhawatirkan dia akan menyebarkan virusnya di tempat dia penjara. Dan ini banyak terjadi di tempat kita, dan alhamdulillah sekarang pemerintah sudah membedakan. Ya, teroris masuk penjara, di situ ada orang masuk penjara karena narkoba, pembunuhan dan lain sebagainya. Karena memang bebas di situ, namanya mereka satu penjara, dia akan menyebarkan ideologinya, menyebarkan pemikirannya. Akhirnya keluar dari penjara terlengket atau tertanam pada pemikiran terorisme atau khawarij atau yang semisalnya. Ya, disebutkan ayo ikhwah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, lamma kharajat al-Haruriyah i'tazalu fi darin ala haddatihim wa kanu 6,000 faqultu li Ali ya amiral mu'minin abridis salah la'alli ukallimu haula'il qaum. Ketika orang-orang Khawarij mereka berkumpul di sebuah tempat yang bernama Haruriyah, kata Abdullah bin Abbas, yang jumlah mereka ada 6.000 orang. Kemudian aku berkata kepada Ali, ya amiral mu'minin, wahai pemimpinnya kaum mukminin, abridis salah. Maksudnya akhirkan salat sebentar. Ya, la'alli ukallimu haulal qaum, saya ingin berbicara dengan mereka. Jelas ya? Jadi kalau musim panas ya di tanah Arab itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Nah, ketika panas suhu seperti itu, apa kata Rasulullah? Abridu as-salah, dinginkan salat kalian. Jadi kalau di sebagian tempat di tanah Arab itu kalau adzan misalnya jam 1:30, itu salatnya sampai 1:30. Karena panasnya sangat luar biasa. Jadi didinginkan sampai udara tidak terlalu panas. Dan ini ada hadisnya dari Nabi SAW. Dan Abdullah bin Abbas pada waktu itu meminta kepada Ali agar diakhirkan salat sampai dingin. Aku akan berbicara kepada mereka, orang Khawarij tersebut. Qala inni akhafum alaik. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, wahai Ibnu Abbas, aku khawatirkan keadaanmu nanti kalau kau datangi mereka. Qultu kalla insyaallah, tidak, insyaallah aman. Falabistu ahsan ma yakun minal hulal al-Yaman. Dan pada waktu itu aku memakai pakaian yang paling indah yang aku punya. Ya, memakai perhiasan yang datang dari Yaman. Jadi bajunya impor. Ya, kalau zaman sekarang pakai baju dari Singapura, dari luar negeri. Itu pakaian yang dipakaikan oleh Abdullah bin Abbas ketika bertemu dengan Khawarij. Nam, wa tarajjaltu wa dakhaltu alaihim fi darin nisfun nahar. Dan aku masuk pada waktu itu di tengah hari. Wa yakulun, mereka sedang makan. Hakadha fi mu'azzam riwayat, dan itu yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Dan riwayat yang lain mereka itu sedang qailun, mereka sedang qailulah, sedang tidur siang. Faqalu, ketika Abdullah bin Abbas mendatangi mereka, marhaban bika ya Ibn Abbas, fama hadhil hullah. Selamat datang bagi engkau wahai Ibn Abbas. Apa-apaan ini bajumu terlalu mewah. Ya, ente seorang ulama, seorang sahabat, masa pakai baju bagus-bagus? Ini taktik Abdullah bin Abbas untuk menjatuhkan mereka. Dan sebenarnya Abdullah bin Abbas sudah punya prediksi. Ini kan orang-orang Khawarij kan sok zuhud, nggak memikirkan dunia, hidupnya sekedarnya, yang penting ibadahnya, yang penting tegak kebenaran dalam tanda petik. Iya. Masa sahabat Nabi gini pakaiannya? Nggak ada zuhudnya, nggak ada waroknya. Iya. Kata Abdullah bin Abbas, qultu ma taghibuna alayya laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsan ma yakun minal hulal wa nazalat kul man harrama zinatallah allati akhraja li ibadihi wat tayyibati minar rizq. Abdullah bin Abbas berkata, ma taghibun alayya. Ya, apa salahnya saya? Kenapa kalian mengaibkan apa yang saya lakukan?
Aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi yang wara', Nabi yang zuhud, memakai pakaian yang paling indah, memakai pakaian yang paling bagus yang pernah kulihat Rasulullah memakai pakaian tersebut. Iya, wa nazalat, dan Allah pada waktu itu menurunkan ayat qul man harrama zinatallah. Katakanlah kepada siapa yang mereka mengharamkan perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan kepada hamba-hambanya dan rezeki-rezeki yang baik. Iya. Ini pandangan. Kalau antum misalnya punya uang, antum punya uang ya. Kita nggak cerita orang yang takalluf, membebani diri apa yang dia tidak mampu. Antum punya uang, mampu membeli mobil misalnya apa ya? Mobil apa misalnya? Mobil Avanza lah misalnya. Antum juga mampu beli mobil misalnya mobil apa? Mobil yang mahal? Hah? Hah? Innova. Innova yang terbaru misalnya. Iya. Nah sekarang mobil Avanza dengan mobil Innova, dari sisi keamanan mana yang lebih aman? Dari sisi safety mana yang lebih safety? Innova lebih safety, lebih kuat, lebih ini, lebih ini, lebih ini. Nah kalau antum punya uang, mana antum pilih? Salah nggak antum memilih mobil Innova? Nggak salah. Atau ya sudahlah saya naik motor aja Ustaz, zuhud saya. Ya, ini adalah salah dalam memahami kezuhudan, salah dalam memahami kewaraan. Iya, kalau antum punya mobil, istri antum naik mobil akan lebih terjaga dibandingkan aku bawa dia naik motor. Lebih terjaga, orangnya lebih tertutup. Kan seperti itu. Anak antum bawa naik mobil dengan naik motor, mana yang lebih aman buat dia? Mana yang lebih aman? Naik mobil lebih aman. Rasulullah SAW ketika beliau safar dengan istri-istri beliau itu dibuat khusus seperti rumah. Jadi istri Nabi tidak mengendarai hewan seperti laki-laki mengendarai hewan, naik kuda, naik unta dan lain sebagainya, tapi mereka dibuat seperti rumah. Di dalam itulah mereka tinggal, ditutup dan dibawa dengan sekian beberapa hewan kendaraan. Jelas di sini? Jelas ya? Jadi ini perkara yang halal. Kapan dia akan menjadi tercela? Ketika dia takalluf, dia membebani diri, ya, mengambil kredit dengan cara riba supaya bisa eksis punya mobil bagus, atau takalluf membebani diri supaya tidak kalah dari teman-temannya. Ini keliru. Tapi kalau seandainya dia punya kemampuan, apa yang terbaik dari perkara tersebut selama tidak membuat dia sombong dan tidak takalluf, maka ini perkara yang halal. Bahkan para ulama disebutkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudzu zinatakum inda kulli masjid." Ambillah perhiasan kalian di setiap masjid. Al-Imam Ibnu Jauzi menyebutkan dalam tafsirnya, dibenci seseorang memakai baju yang acak-acakan dan asal-asalan dengan beberapa sebab. Pertama, ini adalah pakaiannya orang-orang sufi yang mereka sengaja memakai baju dari goni untuk memberikan apa? Untuk supaya lebih sengsara. Nggak perlu dunia ini, kita pokoknya harus sengsara di dunia ini. Pakai baju dari suf, dari goni. Dan kita nggak boleh menyerupai ahlul bidah, kita nggak boleh menyerupai ahlul ahwa dalam masalah ini. Satu. Kedua, seorang muslim itu punya wibawa. Seorang muslim dia berharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menampakkan kemiskinannya di hadapan manusia supaya manusia berbelas kasihan kepadanya. Ini bukan akhlak seorang muslim. Seorang muslim dia tidak menampakkan kekurangan yang dia punya supaya orang lain tidak menjatuhkannya. Dan dia tidak menampakkan kelebihan yang dia punya dikhawatirkan orang lain akan hasad kepadanya. Ini akhlak seorang muslim. Dia berharap apa yang ada di sisi Allah. Tidak pakai baju compang-camping supaya kasihan. Sayang ada ya. Tiap malam dia ikut pengajian di musala Al-Azhar, musala di sini, ya, pakai bajunya tapi udah kusang bajunya, udah begini. Maksudnya apa? Supaya orang kasihan. Seorang muslim nggak demikian. Seorang muslim dia berharap apa yang ada di sisi Allah. Dia tidak mengharap belas kasihan manusia.
Bisa difahami di sini? Yang ketiga, disebutkan oleh para ulama Islam, Allah Subhanahu wa taala senang ketika hamba-hambanya menampakkan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dan terkhusus ketika datang ke masjid. Bisa difahami ya? Dan inilah kekeliruannya orang-orang Khawarij. Jadi mereka memandang ketaatan itu, kebaikan itu ketika compang-camping, ketika melarat. Abdullah bin Abbas, wah ini masa sahabat Nabi gini pakaiannya. Dibantah oleh Abdullah bin Abbas, dan sengaja, karena Abdullah bin Abbas sudah prediksi ini akan pertama kali ditantang saya. Jadi ketika pertama kali, hujah pertama kali ditegakkan oleh Abdullah bin Abbas, itu sudah membuat mereka apa? Sudah mati kutu kan? Baru pertama ngomong sudah disalahin. Jelas di sini? Baik. Kemudian fama ja'abik. Kata mereka orang Haruriyah, apa yang membuat engkau datang ke sini wahai Ibnu Abbas? Qultu lahum. Aku katakan kepada mereka, ataitukum min indi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar wa ma inda ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sihruh wa alaihim nazal al-Qur'an fahum a'lam bi ta'wilih minkum wa laysa fikum minhum ahadun la uballighukum ma yaqulun uballighuhum ma taqulun. Kata Abdullah bin Abbas, aku mendatangi kalian dari sisi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar. Dan aku datang dari anak pamannya Rasulullah, siapa itu? Ali. Dan juga dari sihruhnya beliau, siapa? Menantunya beliau. Wa alaihim nazal al-Qur'an. Kepada mereka diturunkan Al-Quran, dan mereka adalah orang yang paling tahu tentang Al-Quran dibandingkan kalian. Dan ternyata tidak ada satupun sahabat Nabi yang bersama kalian. Dan memang demikian orang-orang Khawarij dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Tidak ada ulama di kalangan mereka, hanya cuma modal semangat. Ya, hanya sekedar hamasiyah. Hanya sekedar yel, Allahu Akbar, tapi dibangun tanpa ada ulama yang rabbaniyun yang membimbing mereka. Mana ada ulama di kalangan orang Khawarij? Mana ulama di kalangan mereka? Tiba-tiba muncul seorang ulama bernama Baghdadi. Siapa dia ini? Nggak dikenal oleh umat Islam. Tiba-tiba muncul Baghdadi, pimpinan ISIS. Siapa? Iya, dan ini sudah menjadi ciri khas mereka. Anak-anak muda yang pendek sumbunya, yang cetek ilmunya. Dari zaman dahulu, dari sekian banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang berjalan bersama Khawarij. Ini yang diingatkan oleh Abdullah bin Abbas. Tidak ada satupun pendukung yang mendukung kalian dalam pergerakan kalian dari kalangan ulama. Ini sebenarnya yang diutarakan oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Bisa difahami? Jelas ayyuhal ikhwah? Antum melihat apa yang terjadi di Suriah. Siapa di belakang orang-orang di belakang Suriah ini? Sehingga terjadi kerusuhan sampai hari ini yang mungkin hampir jutaan manusia meninggal. Siapa di balik ini semuanya? Para juhala yang diangkat oleh manusia sebagai alim dari ulama. Saya sebutkan namanya, salah satunya Al-Arifi. Antum mungkin enggak tahu. Ya, Al-Arifi. Dia bernulis di Twitternya, wahai orang-orang Suriah, sabarlah kalian dalam pergerakan kalian untuk melawan kezaliman. Saudara-saudara kalian di Aljazair itu sudah meninggal 1 juta orang. Kalian harus bersabar menegakkan keadilan di Suriah. Dia nulis Twitter, dia di Qatar, dia di Kuwait, terkadang dia di Inggris. Ini pejuang, ada khain, ini pengkhianat khariji. Ini Khawarij, seperti inilah mereka. Wa yaqtuluna al-muslimin, kata Rasulullah, wa yatrukuna ahlal awthan. Mereka membiarkan membunuh muslimin dan meninggalkan orang-orang penyembah berhala. Dari zaman dulu demikian mereka membuat kerusuhan. Iya, membuat kekacauan di tengah-tengah muslimin. Iya, menyebarkan kebencian di tengah-tengah muslimin, di antara pemimpin dengan rakyatnya. Ini kerjaan mereka dari zaman dahulu. Ini kerjaan mereka dari zaman dahulu. Suriah, apa yang manfaat dari Suriah sekarang?
Apa yang diambil oleh muslimin manfaat dari kejadian Suriah hari ini? Apa manfaat yang diambil oleh muslimin dari kejadian di Libya hari ini? Apa manfaat yang diambil oleh muslimin kejadian di Yaman hari ini? Apa manfaatnya coba? Pembunuhan, pembantaian, kelaparan, kemiskinan sampai hari ini. Nasi sudah jadi bubur. Iya, oleh karena itu, saudara-saudaraku muslimin, iya, ini negeri kita, negara Indonesia, lebih indah dibandingkan negara-negara lain. Kalau di Suriah, di Yaman, apa punya mereka? Cuma punya minyak. Negeri kita negeri yang indah, lautnya indah, gunungnya indah, kekayaannya itu banyak. Wajib bagi kita untuk menjaga negeri ini. Jangan sampai lisan-lisan kita yang tidak bertanggung jawab, yang kita ingin mendapatkan sesuatu yang hakikatnya itu cuma sekedar khayalan kita semuanya. Sabar, sabar dan bersabar. Berdoa kepada Allah Rabbul Alamin. Angkat tangan antum di sepertiga malam terakhir. Ya, itu lebih baik daripada antum men-share apa-apa yang itu terkadang membuat kekacauan di tengah-tengah muslimin. Antum menulis di Facebook ataukah di tempat yang lainnya yang itu terkadang bisa memberikan masalah itu semakin besar. Kenapa kau tidak angkat tangan antum kepada Allah? Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada negeri kami ya Allah. Berikanlah kepada kami pemimpin yang baik ya Allah. Hilangkanlah makar-makar orang-orang yang ingin membuat jelek kepada negeri kami ya Allah. Antum ingat sejarah. Ingat sejarah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, orang sudah dijamin masuk surga, dikafirkan. Jadi orang-orang yang hari ini mencela pemerintah siapapun dia. Ya, saya sedang tidak berkampanye di sini. Saya sedang tidak berkampanye. Siapapun yang menjadi pemimpin negara kita hari ini, siapapun dia, selama dia seorang muslim. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, itulah yang kita hargai, itulah yang kita hormati. Namun yang ingin saya sampaikan, dan ini sering saya ingatkan, kalau seandainya Ali bin Abi Thalib hari ini memimpin negara Indonesia, antum jamin nggak Ali tidak dicaci maki? Antum jamin nggak? Nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Iya. Apalagi cuman orang yang bukan seperti Ali. Ali yang sudah dijamin masuk surga, dicaci maki, bahkan dikafirkan. Iya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kata Abdullah bin Abbas, "Walaysa fikum minhum ahadun." Tidak ada seorang sahabat pun bersama kalian. "La uballighukum ma yaqulun." Dan aku akan sampaikan kepada kalian apa yang mereka katakan. Iya. "Wa uballighuhum ma taqulun." Dan juga aku akan menyampaikan kepada mereka apa yang kalian ucapkan. Ini kesepakatannya. Faqala ba'dhum la tukhasimu Quraisyan. Sebagian mereka berkata, jangan ente berjidal sama dia ini. Karena memang ini tukang jidal. Kata siapa? Kata orang Khawarij. Qala Ibnu Abbas, "Wa ma ataitu qauman qad asyadu ijtihadan minhum, mushimatun wujuhum min sahr, ka'anna aydiyahum rukubahum tathusna alaihim, famadha man hadara." Abdullah bin Abbas berkata, aku datang dari kaum yang mereka adalah orang yang paling bersemangat, ya, yang mereka memiliki wajah-wajah yang sangat ceria. Maksudnya Abdullah bin Abbas ingin memuji para sahabat Nabi. Mereka berguru dengan Rasul. Kalian berguru dengan siapa? Mereka langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah membaca ayat dan mempraktekkan ayat. Kalian siapa? Ini yang sebenarnya yang ditekankan oleh Abdullah bin Abbas. Ya, faqala ba'duhum lanukallimanahu wa lananduruna ma yaqul. Ada sebagian pergi, tidak mau mendengar ucapan Ibnu Abbas, takut tersyubhati, kan begitu. Dan sebagian mereka mengatakan, ya sudah, kita berikan dia kesempatan, kita dengar apa yang dia ucapkan. Qultu, Abdullah bin Abbas berkata, hatu ma naqattum ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ibnu ammi. Kata Abdullah bin Abbas, datangkan kepada saya apa sebenarnya kritikan kalian kepada sahabat Nabi dan kritikan kalian kepada pemimpin kalian Ali bin Abi Thalib. Apa? Sebutkan kepada saya. Qalu thalatha. Orang Khawarij berkata 3 hal yang kami kritik dari Ali bin Abi Thalib. Qultu ma hunna? Apa itu? Amma idahunna
fa innahu hakkamar rujul fi amrillah. Yang pertama, dia ini telah menjadikan hukum kepada seorang laki-laki dari perkara-perkara hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, sementara Allah mengatakan innal hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Hukum itu Allah yang tetapkan. Lah si Ali ini ketika ada sebuah permasalahan kepada seorang laki-laki yang dia memberikan putusan hukuman bukan kepada hukum Allah. Berarti apa? Kalau dia tidak berhukum hukum Allah, berarti apa dia? Kafir. Kan simpel kali ya gambarnya orang Khawarij. Simpel tapi goblok. Dia membawa firman Allah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Kan begitu. Ya, Ali waktu itu menjadikan seseorang sebagai hakim bukan hukum Allah yang diambil. Berarti apa? Kafir Ali bin Abi Thalib. Masya'nur rajul wal hukum. Qultu hadil wahidah. Apakah laki-laki ini dia menjadikan laki-laki dengan hukumnya Allah? Bagaimana mungkin sama? Taib kata Ibnu, ini satu. Qalu wa mathaniyah. Mana yang keduanya? Yang kedua, fa innahu qatala wa lam yasbi wa lam yaghnam. Dia memerangi sekelompok orang, tetapi dia tidak menjadikan perempuan-perempuan tersebut sebagai budak dan tidak mengambil harta-harta mereka sebagai ghanimah. Jadi waktu itu kan terjadi peperangan pada perang Siffin, pada perang Jamal. Siapa yang diperangi oleh Ali pada waktu itu? Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, katanya mereka, kenapa tidak dijadikan Aisyah itu sebagai budak? Kan simpel pemikirannya mereka. Jadi siapa yang diperangi berarti kafir. Berarti orang kafir jadi budak. Kan begitu. Harta mereka jadi harta rampasan perang. Nah, si Ali kenapa tidak menjadikan mereka sebagai tawanan dan tidak menjadikan harta-harta mereka sebagai harta rampasan perang? Ini pemikiran orang Khawarij. In kanu kufaran laqad halla sabiyahu. Kalau seandainya mereka itu orang-orang kafir yang diperangi oleh Ali, maka sudah halal apa yang menjadi tawanan untuk mereka. Wala in kanu mu'minin mahala sabiyahum wala qitalahum. Kalau seandainya mereka orang beriman, kenapa si Ali memerangi mereka? Paham sini? Jadi kalau kita dengarkan, ya juga ya. Tapi saya ulangi kembali biar paham. Ali kan pada waktu itu beliau memerangi siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha pada perang Siffin, pada perang Jamal. Jelas. Jadi orang Khawarij bertanya kepada Ali, "Ya Ali, sampaikan kepada Ali Ibn Abbas, kalau seandainya Aisyah dan yang bersamanya adalah orang-orang kafir, kenapa mereka tidak dijadikan sebagai tawanan? Perempuan-perempuan mereka jadi budak. Dan harta-harta mereka menjadi harta rampasan perang. Kalau mereka itu kafir, Ali memerangi mereka. Tapi kalau seandainya mereka tidak kafir, kenapa Ali memerangi mereka?" Faham? Fama tsalitsah hadits intah. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, ini yang kedua. Fama tsalitsah, apa yang ketiga? Qalu wa maha nafsu min amirul mu'minin fa illam yakun amirul mu'minin fa amirul kafirin. Dalam sebuah perjanjian, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin, pimpinannya kaum mukminin. Berarti kalau Ali menghapus dia sebagai pemimpinnya mukminin, berarti dia pemimpinnya orang-orang kafir. Itu pikiran ceteknya siapa? Khawarij. Bisa difahami? Ini Arab Saudi pergi ke Amerika. Berarti kalau dia jalan sama Donald Trump satu tempat, berarti dia memang antek-anteknya Amerika. Itu kan orang-orang cetek pikirannya, orang-orang sok hebat. Kalau dia sedikit saja membaca sejarah, bagaimana Rasulullah membuat delegasi-delegasi dengan orang-orang non-Islam, mengirim utusannya ke Raja Najasyi. Raja Najasyi waktu itu kafir. Dan antum baca kitab yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Ada hal-hal yang boleh kita bekerja sama dengan orang-orang kafir. Ada hal yang boleh kita bekerja sama dengan orang kafir. Membeli senjata, perdagangan. Rasulullah berdagang nggak sama orang kafir?
Rasulullah meninggal, baju perang beliau masih dipegang oleh Yahudi. Beliau meninggal, baju perang yang beliau gadaikan kepada Yahudi itu masih ada di tangan Yahudi sampai beliau wafat. Ada bentuk kerjasama antara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang kafir dalam masalah-masalah apa? Keduniaan. Jelas di sini? Hah? Ini perkara yang dibolehkan. Tapi orang-orang jahil dari ahli Arab Saudi ini, datang Presiden Amerika disambut sama dia. Ini memang antek-anteknya Amerika nih Arab Saudi. Ya begitu juga apa yang terjadi di negeri kita. Dari setiap pemimpin-pemimpin yang ada di sini. Nah, lihat nih pemimpin kita. Ini jalannya sama Cina nih. Wah, ini jalannya sama Amerika. Wah, ini dia bertemu dengan Israel, bertemu dengan Yahudi. Nah, ini memang mereka ini ingin menghancurkan Islam dengan orang Yahudi tersebut. Gitu. Iya. Pemikiran-pemikiran yang apa? Yang tidak bijaksana. Tapi dari sisi lain, ya, kalau dia di posisi itu, dia di posisi itu mungkin dia yang paling di depan, karena nggak ada kesempatan aja sebenarnya, kan seperti itu. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, qultu hal indakum syai'un ghairu hadza? Apakah kalian punya hal yang lain selain dari ini? Apakah cuma 3 tuduhan ini saja, 3 perkara ini saja yang kalian jadikan tuduhan kepada Ali bin Abi Thalib? Hasbuna hadza, cukup buat kami ini. Iya. Qultu lahum ara'aitukum in qara'ta 'alaikum min kitabillah jalla thana'u wa sunnatun nabiyhi sallallahu alaihi wasallam ma yaruddu qaulukum atarji'un. Jadi sebelum Abdullah bin Abbas menjawab, beliau berkata, bagaimana pendapat kalian kalau seandainya saya membaca Al-Quran kepada kalian dan saya mendatangkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membantah semua ucapan kalian, apakah kalian mau rujuk? Ini kata Abdullah bin Abbas. Qalu na'am, iya, kami siap untuk rujuk. Kalau engkau bisa mendatangkan apa? Dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, ya, saya jawab dulu yang ketiga. Ya, saya jawab yang ketiga apa yang disebutkan oleh orang Khawarij. Ali bin Abi Thalib pada waktu itu menghapus sebagai Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya apa? Pimpinannya kaum mukminin. Berarti kalau dia itu bukan pimpinan kaum mukminin, berarti dia pimpinan orang-orang kafir, kan begitu. Jelas ya? Berarti kalau dia duduknya sama orang Cina, berarti anti Islam, kan gitu kesimpulannya. Oh, berarti kalau dia duduknya sama orang Amerika, berarti dia anti Islam. Kurang lebih begitulah ya. Pikiran-pikiran orang-orang yang cukup sederhana berpikir. Apa kata Abdullah bin Abbas? Perhatikan baik-baik. Ama qaulukum, ya. Ama qaulukum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada waktu itu menghapus, ya, nama beliau sebagai Amirul Mukminin, tidak menulis dengan Amirul Mukminin. Tidakkah kalian mendengar ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan siapa? Dengan orang musyrikin. Pada waktu itu Rasulullah ingin masuk ke kota Mekah dengan beberapa sahabatnya. Di tengah perjalanan beliau dihadang oleh orang-orang musyrikin. Kemudian mereka melarang Rasulullah untuk masuk ke kota Mekah, sehingga terjadilah perjanjian pada waktu itu dengan dikenal dengan perjanjian Hudaybiyah. Di awal poin perjanjian tersebut Rasulullah mengatakan, tulis min Muhammad rasulnya Allah. Dari Muhammad rasulnya siapa? Rasulnya Allah. Kata musyrikin, kalau seandainya kami yakin engkau adalah rasulnya Allah, ngapain kami melarang kamu masuk kota Mekah? Silakan kamu masuk. Tapi kami nggak percaya ente sebagai rasulnya Allah. Apa kata Rasul? Hapus. Tulis dari Muhammad Abdullah, Muhammad hambanya Allah. Apakah kemudian kamu menganggap Rasul Allah itu bukan rasulnya Allah? Berarti kalau dia bukan rasulnya Allah, rasulnya syaitan. Paham sisi bantahannya? Ketika Rasulullah tidak menulis nama beliau sebagai rasulnya Allah, apakah maknanya Rasul itu sebagai rasulnya syaitan? Rasulnya iblis? Utusannya iblis? Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib menghapus namanya sebagai Amirul Mukminin, pimpinannya orang-orang mukminin, bukan berarti
Ali bin Abi Thalib bukan pimpinannya orang mukminin. Sebagaimana bukan berarti Rasulullah ketika dihapus nama beliau Rasulullah, beliau bukan sebagai Rasulnya Allah. Bisa difahami? Bisa difahami sisi bantahan Abdullah bin Abbas kepada orang Khawarij? Jelas di sini? Baik. Kemudian adapun yang kedua, kata Abdullah bin Abbas, amma qaulukum qatal walam yasbi walam yughnam. Ya, kenapa Ali bin Abi Thalib memerangi Aisyah dan mukminin muslimin pada waktu itu, tidak menjadikan mereka sebagai sandera dan tidak menjadikan harta mereka sebagai harta rampasan perang? Apa kata Abdullah bin Abbas? Kata Abdullah bin Abbas, afatasbuna ummakum Aisyah? Apakah engkau ingin menjadikan istri Nabi sebagai tawanan perang, jadi budak? Nam tastahiluna minha ma tastahiluna min ghairiha wa hiya ummukum. Ya, dan kalian menghalalkan kepadanya apa yang kalian tidak halalkan kepada selainnya dalam keadaan adalah ibu kalian. Mau nggak kalian ibu kalian jadi wanita jadi budak? Kalau kalian tidak mau ibu kalian jadi budak, seharusnya istri Nabi SAW lebih berhak untuk kalian muliakan. Fa in qultum inna nastahil minha ma nastahilu min ghairiha faqad kafartum. Tapi kalau seandainya kalian menjadikan istri Nabi ini sebagai budak, maka sungguh kalian telah kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, "An-nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Dan Nabi itu lebih dikedepankan oleh mukminin dibandingkan diri-diri mereka. Dan istri-istri Nabi adalah sebagai ibu-ibunya mereka. Bisa difahami di sini? Dan adapun bantahan yang satunya insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Iya. Baik. Kemudian di sini ada pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain bisa ditulis di kertas atau bisa ditanya langsung kalau memang waktunya masih ada. Ustaz, mohon jelaskan siapa Said Qutb, karena banyak buku-bukunya beredar di kalangan kaum muslimin. Pertama, buku Said Qutb ini dilarang di Arab Saudi. Ya, buku Said Qutb dan semisal dengan jalannya ini dilarang keras di Arab Saudi untuk beredar. Di antara tulisannya Said Qutb adalah Dilalul Quran, tafsir Dilalul Quran. Iya, dia inilah seorang penggerak dari tokoh Ikhwan Muslimin di Mesir. Ya, dan kemudian dia banyak mencela pemerintah pada waktu itu, yang kemudian dia dipenggal oleh pemerintah Mesir dan kemudian kepalanya digantung, diletakkan di pagar dan sebagainya. Dan ini merupakan di kalangan orang Ikhwan Muslimin sebagai syahid, sebagai pejuang yang tertinggi yang mereka punya. Dan dia punya buku-buku yang memang menyebarkan, menyemangati para pemuda-pemuda yang jauh dari ilmu agama, menyemangati mereka untuk membenci pemimpin-pemimpin mereka, membuat pergerakan-pergerakan yang itu pergerakan memusuhi pemerintah setempat. Ya, dan buku-buku seperti ini tidak pantas untuk kita baca. Ya, buku-buku yang memanasi rakyat untuk menanamkan kebencian di antara rakyat dengan pemimpinnya, ini buku-buku yang tidak boleh untuk kita baca. Dan banyak telah memakan korban para pemuda-pemuda, ya, apalagi ya digambarkan pemerintah seperti ini, pemerintah seperti ini, pemerintah seperti ini. Sangat mudah bagi anak muda untuk menyambar api fitnah yang seperti ini. Dan terjadilah apa yang terjadi, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Terjadi apa yang terjadi. Makanya di Arab Saudi, saya ulangi kembali, sangat keras penyebaran buku-buku yang seperti ini. Ya, dan ini yang mungkin masih belum diterapkan di negeri kita. Di negeri kita Indonesia, orang yang dianggap sebagai terorisme ketika dia sudah memegang senjata. Selama dia belum pegang senjata, itu bebas untuk berbicara, berkomentar, terserah. Padahal dari buku-buku inilah akan membuat kelompok-kelompok yang kemudian mereka akan menjadi calon-calon pengantin baru. Ya, jadi di sini harus ada kehadiran para ulama, harus kehadiran para duat, karena mereka semakin dibuat hukuman itu semakin yakin
Jadi kalau antum melihat orang-orang Khawarij ditangkap sama polisi, wajah mereka tersenyum, beda dengan orang yang berbuat maksiat. Dia buat maksiat, hancurin motor kan, wah ngamuk habis-habisan, tangkap polisi kan nangis, nyesal kan? Karena dia berbuat dosa, dia tahu itu sebenarnya salah, tapi emosinya tidak bisa dikontrol. Tapi orang-orang Khawarij, dia yakin apa yang dia buat itu adalah ibadah. Nah, ketika dia masuk penjara, inilah bagian dari pengorbanan. Ini bagian dari jihad. Jadi ada orang begitu simpatik luar biasa, bagaimana kuatnya beliau berpegang agama, tanda tangan cuman sekedar untuk setia kepada negara Indonesia, nggak mau. Ini kan membuat orang begitu kagum dan takjub. Karena menurut keyakinan mereka, kalau sempat dia tanda tangan mengakui negara Indonesia, maka dia telah mengkafirkan dirinya sendiri. Itu prinsip mereka. Prinsip orang-orang Khawarij. Mengakui kepemimpinan sebuah negeri yang itu kata mereka taghut, berarti dia sudah mengakui itu sebagai taghutnya mereka, dan mereka kafir dengan sendirinya. Ini versi mereka sendiri. Kita nggak mengkafirkan mereka, tapi ini keyakinan mereka. Iya, ini sesuatu yang biasa dari kalangan mereka. Antum tahu Abdurrahman bin Muljam? Tahu Abdurrahman bin Muljam? Abdurrahman bin Muljam pembunuh Ali bin Abi Thalib. Benar nggak perbuatannya dia? Benar atau salah? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman bin Muljam, qari, ahli Al-Quran. Di zaman Umar bin Khattab, dia diutus oleh Umar bin Khattab mengajarkan penduduk Kufah untuk mengajarkan mereka Al-Quran. Dia yang membunuh Ali bin Abi Thalib, dan ini sebagai mahar dia menikahi seorang wanita. Ketika dia menikahi seorang wanita, wanita tersebut meminta 3 hal pada Abdurrahman bin Muljam. Pertama diminta mahar, kemudian diminta budak, dan yang ketiga bunuh Ali. Abdurrahman bin Muljam berkata, tidaklah aku datang ke sini kecuali untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Iya, dan dia sengaja cari di malam 17 Ramadan, di malam Jumat. Karena memang orang-orang Khawarij begitu, dia akan cari pergerakan pas di bulan Ramadan. 3 tahun yang lalu di Mekah, mereka sudah membuat persiapan untuk mengebom Masjid Haram. Bayangin coba, Masjid Haram dibom sama mereka. Dan saya kebetulan waktu itu pas lagi di sana. Mereka akan membuat intihar ini, bunuh diri sebagai jihad, pengantin baru supaya cepat bertemu bidadari. Sengaja mereka buat di malam 27 Ramadan atau 29 Ramadan. Kenapa? Karena malam 27 malam berkumpulnya manusia di situ. Malam 29 juga orang berkumpul di situ karena Syekh Sudais beliau akan membaca khatam ayat Quran, doa ayat Quran. Jadi orang kumpul semua di situ. Di situ dia cari waktu yang tepat. Dan tahun sebelumnya di kota Madinah, ketika muslimin sedang berbuka puasa di akhir Ramadan, datang mereka buat bom. Karena memang mereka punya keyakinan di bulan Ramadan bulan yang paling afdol untuk jadi pengantin baru. Kemudian kata Abdurrahman bin Muljam, tidaklah saya datang kemari kecuali memang untuk membunuh si Ali bin Abi Thalib. Jadi klop dengan permintaan wanita tadi. Ketika dia membunuh Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang membunuh saya? Abdurrahman bin Muljam. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, kalau saya dibunuh, kalau saya meninggal, kalian kisos dia. Tapi kalau seandainya saya masih hidup, saya yang lebih tahu apa yang lebih berat saya lakukan untuknya. Dia nyesal nggak kira-kira? Beda dengan orang berbuat maksiat ditangkap polisi nangis. Ini apa? Karena dia yakin apa yang dibuat itu ibadah. Waktu itu karena dia membuat kerusakan, dia dieksekusi. Gimana cara eksekusi Abdurrahman bin Muljam? Dipotong tangannya. Dipotong apa? Tangan. Jadi beda hukuman dalam Islam itu ada 2 hukum. Hukum yang orang membuat mufsid fil ard, orang yang membuat kejelekan di muka bumi ini, itu hukumannya kembali kepada bagaimana hakim menentukan. Ada sebagian ulama mengatakan dia disalib, diberi makan, dijemur sampai mati, disalib. Ada sebagian ulama dibunuh dulu baru setelahnya disalib. Beda antara orang membunuh dengan orang yang membuat kerusakan. Dan ini membuat kerusakan di muka bumi, membunuh seorang pemimpin. Nah waktu itu dia eksekusi, dipotong tangan kanannya sambil berzikir, astagfirullah, Allahu akbar. Dipotong ke tangan kirinya, dia masih berzikir. Dipotong kaki kanannya, dipotong kaki kirinya, masih dalam keadaan berzikir, tidak bergeming sedikit pun, karena dia yakin yang saya bunuh adalah taghut, yang saya bunuh adalah pimpinan kekufuran, dan saya akan masuk dalam surga membunuh Ali bin Abi Thalib.
Pemikiran ekstrim dan sangat berbahaya. Ya, mereka juga berjenggot, mereka juga pakai jubah, mereka juga pakai celana di atas mata kaki. Karena di Arab Saudi waktu itu ketika diketahui oleh polisi, ketika ditangkap ternyata sudah terjadi peperangan, jenggotnya lebat. Pakai baju jubah, kepalanya tinggal. Itu membuat bom di Masjid Nabawi, di Masjid Haram Mekah. Kita coba bayangin. Kita orang yang masih punya fitrah, ludah saja di sekitar Ka'bah kita kan nggak mau, di tempat suci kan gitu kan. Ini bom dia pasang, mau dipasang di situ. Ini pemikiran yang sangat bahaya. Cikal bakalnya buku-buku Said Qutb, buku-buku semisal Yusuf Qaradawi. Ini buku-buku yang sangat berbahaya. Iya, Yusuf Qaradawi ini sudah tua, sudah 90 tahun. Tapi na'udzubillah, ya, semakin tua semakin yakin dengan kesesatannya. Dan insya Allah akan kita sebutkan, ya, karena ini perkara penting, nggak bisa kita diamkan. Karena ini menjadi idola orang-orang banyak hari ini, para pemuda. Iya. Kemudian, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ketika ditusuk matanya ditusuk juga nggak bergeming, masih dalam keadaan berzikir kepada Allah, karena dia yakin sekali inilah ibadah. Ketika lidahnya mau dipotong, di situ dia berteriak. Kenapa? Dia takut ketika malaikatul maut mencabut nyawanya, dia tidak bisa menyebut la ilaha illallah. Luar biasa. Jadi jangan tertipu dengan pengorbanan yang seperti ini. Karena mereka memang meyakini itu akan mengantarkan mereka ke dalam surga. Jelas ayyuhal hadirun wal hadirat, disinilah pentingnya kita untuk memilih mengambil ilmu agama. Enggak mentang-mentang sudah pakai jubah, ya sudah semuanya diambil ilmunya. Enggak bisa. Ya, bukan saya mengatakan ambil ilmu dari saya enggak mengatakan demikian. Cuman yang ingin saya katakan, hati-hati. Jangan salah kita mengambil guru dalam ilmu, dalam agama ini, kita akan menyimpang. Ya, ini akibatnya fatal. Masuk akal enggak buat antum kira-kira sebelum saya tutup? Masuk akal enggak? Ya, seorang ibu, seorang ayah punya anak 3. Ya, sama-sama dia membuat jihad, anaknya diikut sertakan, bom. Masuk akal nggak buat antum? Masuk akal nggak, saya tanya buat antum? Dia ajak anaknya masih kecil, bom gereja, mati semuanya. Nggak ada balas kasihan. Singa, bagaimana buas-buasnya singa, nggak mungkin dia bunuh anaknya sendiri. Tapi apa? Karena sudah keyakinan tertanam dalam hatinya, keyakinan yang sesat. Ini adalah jalan menuju surga. Inilah ibadah. Ini merupakan jalan pintas untuk segera menuju surga Allah Rabbul Alamin. Kenapa ini semua terjadi? Salah dalam mengambil ilmu agama, salah mengambil guru dalam belajar, akhirnya menjadi hancur dunia dan akhiratnya. Hancur dunia dan akhiratnya. Orang yang membunuh diri itu hukumannya berat kelak di yaumul qiyamah. Hukumannya berat di yaumul qiyamah. Seseorang itu akan terus menerus dia malah membunuh dirinya seperti apa yang dulu dia mati di dunia. Berat hukumannya. Bisa difahami di sini? Ya, wallahu taala alam. Bisawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Atau ada sesuatu yang lain mau disampaikan? Tapi kalau tidak ada, kita lanjutkan. Ada satu poin cerita lagi, ada satu jawaban yang belum kita selesaikan. Ya, dan sengaja saya membaca hal yang seperti ini. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Lagi-lagi saya katakan, saya tidak sedang berkampanye, tetapi saya ingin mengajak saudara-saudara saya semuanya, siapapun yang menjadi pemimpin kita, mereka itu punya hak yang harus kita jaga. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib, enggak akan mungkin. Karena kalau kita ingin mendapatkan pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib, rakyatnya seperti sahabat Rasulullah. Nah, kalau seandainya kita punya pemimpin seperti Ali bin Abi Thalib hari ini, apakah antum bisa jamin lisan-lisan antum bisa terjaga? Antum bisa jamin? Kalau antum tidak bisa berjamin, ikutilah apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man idza ra'aita syai'an min amirikum, kalau engkau melihat sesuatu dari pemimpinmu yang kau benci, isbiru, kata Rasulullah, sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di Hud nanti. Ini hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah kalau perlu saya akan membaca hadis-hadis tersebut. Jadi jangan kita beragama sebagian yang cocok kita ambil, sebagian yang enggak cocok dengan kita tinggalkan.
Ini adalah orang-orang beragama modelnya orang-orang Yahudi. Apa yang cocok hawa nafsunya diambil, yang nggak cocok dengan hawa nafsunya dari sunnah Rasulullah ditinggalkan. Bisa difahami? Lagi-lagi saya tekankan, saya tidak masukkan kepada A atau B. Siapa saja yang memimpin negeri ini. Apakah nanti yang memimpin nomor 1, gini sikap kita, ataukah yang memimpin nanti nomor 2, begini juga sikap kita. Atau misalnya tiba-tiba ada nomor 3 jadi pemimpin, begini juga sikap kita. Bisa difahami? Jelas kan? Nah, Allah Ta'ala alam. Besok mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'um bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.